Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala Muhammadan rasula wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-qailina Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadanil qail man shalla alaihi salatan wahidatan fajabat alaihi jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalilah wa sallama tasliman katsir. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek dan para pendengar Radio Radam di mana saja berada. Mari kita bersama-sama pagi hari ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Dalam wujud kita selalu berzikir, bertasbih, beristighfar, bersolawat, termasuk bermajlis ta'lim. Mudah-mudahan amal kita dasari dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Allah menerima syukur kita ini dengan harapan la azidannakum, kata Allah, akan aku tambah nikmat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Yang kedua, saya mohon maaf berapa kali Jumat saya tidak bisa masuk karena kebetulan tugas di luar pulau juga belum datang. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap para jamaah ikut serta memuliakan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini berdampak luar biasa. Banyak dikupas tentang Maulid Nabi. Ya, siapa sih Nabi Muhammad ini? Coba kita angkat nilai yang lain. Gini. Nabi ini seorang figur yang dispesialisasikan oleh Allah. Sayyidur Rasul, sampai tidak ada makhluk ataupun utusan Allah yang diberikan salam oleh Allah dan malaikat kecuali Muhammad. Ada juga selain Muhammad. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga diberikan salawat. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Jadi juga dapat spesialisasi ini Ibrahim ini. Nah, sekarang ini karena bulan Maulid, saya angkat ada nilai positif yang kita angkat di dalamnya. Nabi Muhammad ini memiliki fasilitas yang cukup tinggi. Nah, fasilitas itu diberikan pasti ada sebab. Baca Allah li kulli syai'in sabab. Allah tidak akan bertindak dan berbuat sesuatu tanpa sebab. Sebab ini yang kita cari. Kemudian kita mengintrospeksi ke diri kita agar kita juga dapat fasilitas seperti itu. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad ini dari sisi roh batin ini sudah dicipta sebelum jagat ini cipta. Sampai Allah katakan dalam surah
kursi. Laulaka kalau bukan karena kamu Muhammad, jagat ini tidak akan aku cipta. Ini fasilitas. Ya. Lantas timbul pertanyaan, dulu mana Muhammad dengan jagat? Oh, dulu Muhammad dalam bentuk roh, nur, bukan fisik. Ya. Ini sudah dispesialkan. Ya. Sampai Nabi Adam alaihissalam waktu nikah dengan Siti Hawa, itu malaikat Jibril lapor pada Allah, ya Allah, apa maharnya Adam nikah dengan Hawa ini? Allah perintahkan ayyusolli ala Muhammad, disuruh bersolawat sama Muhammad. Ini dalam bentuk roh. Dalam bentuk jasad juga dispesialisasikan oleh Allah. Dua-dua gandeng jatuh, wujudlah figur Muhammad secara sempurna manusia. Nah, kesempurnaan figur Muhammad inilah yang akhirnya Allah memberikan fasilitas. Nah, kalau kita ingin juga dapat fasilitas, tiru. Apanya yang ditiru? Kemurnian dan keaslian figur yang suci ini dipertahankan. Maka kita diperintahkan dalam syariat agama untuk menjaga kesucian fisik. Kulu washrabu halalan thayyibah. Makan, minumlah kamu. Yang makan minum ini sangat berpengaruh kepada fisik. Halalan thayyibah, dengan cara yang halal dan yang baik. Kemudian roh batin kita pun harus kita jaga kesuciannya. Maka karena itu Nabi memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini yang mensucikan roh dalam bentuk amaliyah. Dua-dua diakomodasikan jadi satu. Nah, di sini akan menarik perhatian Allah. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan fasilitas, ciptakan diri kita bisa komunikatif dengan Allah. Caranya, pancinglah sifat Allah yuhibbul jamal ini dengan kejamilan jasad dan fisik kita. Sebab kalau fisik dan jasad itu bagus, suci, terjaga dengan baik, itu memancing Tuhan akan mendekat diri kita. Komunikatif. Karena yuhibbul jamal, Allah itu suka keindahan. Makanya Allah katakan, fa inni qarib, aku tuh dekat sama kamu. Bagaimana supaya Tuhan bisa dekat? Ini dijaga. Lahir maupun batin kesucian kita, Tuhan pasti dekat. Seberapa dekat? Bihablil warid, lebih dekat daripada urat nadi di tenggorokan Anda. Apa maksud? Seakan-akan Tuhan siap di dada kita. Maksudnya, sesuatu yang timbul di dalam batin kita, Tuhan sudah tanggap. Apapun yang kita inginkan, belum sampai terucap dalam bentuk kata, Tuhan sudah mengijabahi. Mulanya wong biyen itu geni. Orang dulu itu jaga sekali, Pak. Jujur, temen. Sakniki buyar kabeh wis. Ya. Siddiq, kejujuran ini dipegang betul. Ya. Amanah, ini memegang amanat, bisa dipercaya. Tabligh, menyampaikan hal yang bagus. Fatonah, rasa kecintaan. Fatonah itu tinggi. Kebersamaan, demokrasi. Enggak koyok saiki. Membara
karu-karuan. Sing abang diputer putih, sing putih diputer hijau. Dadi keliri corak gak karu-karuan. Waduh, sudah. Nah, jadi di dalam memperingati Maulid Nabi, lepas dari hal-hal yang lain, kita ambil ini. Biar bakasannya agak beda sedikit. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, di diri Nabi ini merupakan contoh, figur contoh. Apanya? Kita ambil ini saja. Kenapa Muhammad diberikan fasilitas begitu tinggi? Ya karena pandai menjaga kemurnian dan keasliannya. Sampai diberikan satu kata filsafah bahwa orang yang suka menjaga kesucian dan kebersihan, dia akan memancarkan sinar. Ini agama ya. Tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di sini digambarkan oleh Allah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, para sahabat. Tarahum ruk'a sujada. Mereka pekerjaannya selalu sujud, ruku, alias dalam kata filsafat tunduk dengan aturan Allah, taat betul. Berarti pekerjaannya bagus. Kalau pekerjaan bagus akan mencerminkan sinar nilai kristalisasi dalam dirinya bagus. Terus apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di raut muka mereka terpancar sinar orang ahli ibadah. Nah, ini agama. Sekarang perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Yang kemarin sudah kita bahas sedikit. Ada penemuan seorang profesor doktor dari Jepang yang dibukukan dan diterjemahkan, ditranslate di dalam 16 bahasa. Kebetulan sebagian saya punya. Itu setelah kita baca, dia itu menemukan adanya analisa sinar yang dipancarkan dari nilai kristalisasi benda cair. Jadi benda cair itu kalau kita kasih doa dengan bagus, dia akan memancarkan sinar yang indah. Ya otomatis sinar ini tidak akan bisa ditangkap dengan mata telanjang. Harus dengan mikroskop yang sekian kali lipat kekuatannya. Sama. Orang yang ahli ibadah tidak gampang dilihat oleh orang umum. Yang bisa melihat dia orang ahli ibadah adalah orang yang juga ahli ibadah. Oh, wong iki ahli ibadah. Oh, ini orang ahli maksiat. Itu kelihatan. Dari sinar wajah, raut mukanya udah kelihatan. Ada pancaran yang bisa ditangkap oleh mata seseorang yang memiliki pancaran yang tajam juga. Maka dalam penyelidikan ilmiah ini, sinar yang dipancarkan oleh nilai kristalisasi yang indah pun tidak akan bisa ditangkap sembarang mata, terkecuali dengan mikroskop. Apa itu cuman berlaku pada sifat zat cair? Tidak. Termasuk zat padat. Kenapa? Karena zat padat itu pun memiliki nilai kehidupan. Mana buktinya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Benda apapun yang ada di alam jagat antara langit dan bumi, apa dia? Tumbuhan, batu, gunung, air, binatang, ikan, dan seluruhnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Itu bertasbih. Ya, kalau bertasbih berarti ada unsur kehidupan. Memang. Kalau ada unsur kehidupan berarti ada unsur ketaatan sama Allah. Memang. Mana buktinya? Tongkat diperintahkan oleh Allah untuk membelah lautan merah. Yang dipegang oleh Musa alaihissalam. Mampu. Batu dipukul, tongkat Musa mengeluarkan 12 sumber mata air untuk menolong umat Musa yang lagi kehausan, pingsan, hampir mati.
Batu yang diperintahkan oleh Allah turun dari surga sekarang menjadi Hajarul Aswad yang ada di sudut Ka'bah. Ternyata ada unsur kehidupan. Raja Jalut dibunuh oleh anak usia 9 tahun dengan alat batu 3 kerikil cilik-cilik. Siapa anak usia 9 tahun? Nabi Dawud alaihissalam. Ternyata kerikil ini setelah Nabi Dawud lewat nyopo. Ta'alina ya Dawud, ikmili fa inna hajar Musa. Dawud, sini. Aku ini batu Musa. Bawa. Digawa ke Nabi Dawud. Laku mana krungu swara. Ya Dawud, ta'alina. Wa ana hajar Ibrahim, ikmili. Aku batu Ibrahim. Bawa. Gawa. Laku mana krungu mana. Wa ana hajar. Aku batu kawan. Kerikil cilik-cilik ini ngomong, Pak. Dijawab oleh Nabi Dawud. Barang Nabi Daud mlebu nang lokasi daerah perbatasan musuh Raja Jalut, ya tentara-tentaranya enggak sampai mikir wae tuyule sapa ucul mrene ngarek sak ipet. Umur 9 tahun tidak kena rek dolen ngono ae. Golek pencit lugur kira-kira ngono. Masuk dan diperhatikan padahal ini Nabi Daud. Begitu mendekat Raja Jalut, batu satu ngomong, wis aku uncalno. Diuncalno ngawur, langsung batu tes tembus, Pak. Keliang-keliang situ, aku cepet balangno. Kena paru-parunya. Satu lemparkan kena jantungnya, jantung, paru-paru, otak, tembus, mati, Pak. Baliklah Nabi Daud bilang sama Jalut, sama Tolut. Musuh Jalut kan Tolut. Beres pun kula pateni. Baru Raja Tolut hormat nang anak ini. Tadinya dinyek-nyekin. Akhirnya diambil menantu. Dipek mantu, dadi mantu ning raja. Lah iki nabi. Suwe-suwe pengaruh Nabi Daud tambah gede, maratuane ngalah. Sampai timbul maratuane akan membunuh mantunya. Ini cerita. Wis iki nek diterusno nyimpang nanti. Ini batu. Nih. Wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratin. Batu diambil dari neraka lemparkan musuh. Ada nilai kehidupan. Kalau ada nilai kehidupan berarti ada makna di dalam kita beribadah. Ada. Maka karena itu, di dalam ajaran agama, setiap kita melakukan sesuatu, ibtadi amalaka bismillah. Awalilah pekerjaanmu dengan bismillah. Apa artinya? Saya akan ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya bismillah. Bismillah ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa saja yang saya maksudkan. Tempat ini saya duduki, meja ini saya pegang, hadirin yang mendengarkan. Diberikan pengaruh dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja pengaruhnya? Tinggi sekali pengaruhnya. Ini buka rahasia. Saya ini kan penceramah, tukang ngomong. Ya, sampai untune loro. Ini sakit ini, Pak. Saya nguat-nguat no ini. Tadinya mau ndak masuk, diingatkan istri saya yang sampun pinten-pinten Jumat mboten mlebet. Mbok panjenengan mlebet mawon. Senajan to sediluk-sediluk saaken jamaah. Akhirnya mlebu. Ternyata kiaiku kalahi karo sing wedok. Dadi pernah sing wedok mlaku. Apa yang terjadi? Yang namanya penceramah itu kadang-kadang menghadapi audien berbeda. Amin. Katakanlah dinas pendidikan mengadakan halal bihalal.
Kabupaten dan kota Maja gabung jadi satu. Ditaruh gedung yang besar. Berapa ribu guru itu, Pak. Mulai dari ujung sudut kota sana sampai kota sana. Yang setahun tidak pernah ketemu. Katakanlah, sing dinas di daerah Donomulyo, karo sing dinas ana di daerah Purwosari, perbatasan Malang sana. Ya setahun gak ketemu. Begitu halal bihalal ketemu, Pak. Sing jenenge konco setahun gak ketemu, terus ketemu. Wow, ngobrol wis. Setiap satu individu ngobrol nang individu yang lain orang sekian ribu. Rame, wang kayak tawon das. Wang. Pak Wali mengingatkan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, mohon dengan hormat karena profesi kita guru. Tunjukkanlah etika seorang guru yang baik. Silakan Anda ngobrol masing-masing. Cuma saya minta dengan hormat. Nanti kalau ada ceramah agama, tolong diam. Wow, kak tambah menang tambah ruame. Apa alasannya? Setahun sekali ketemu Pak Wali. Kapan lagi cerita? Nah, Pak Wali cerita sama saya. Dan saya ada. Waduh Pak Mujahid susah menghibur orang kayak begini. Wah nanti kalau Pak Mujahid ceramah orangnya rame ya saya mohon maaf. Ya sebeginilah ngomong umat. Saya bilang gampang itu Pak Wali. Kuncinya gampang. Segala sesuatu kalau sudah kena kuncinya beres. Gedung seberapa rapatnya cara membuka. Nek isono kunci nih kalau barang rapat buka apa? Gitu. Terus gimana cara? Ya tunggu saja nanti. Wis. Apa yang saya lakukan? Saya ke depan, mic saya pegang, saya udik-udik ini jangan ono suarane, ya. Udah itu saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini supaya tembus ke telinga mereka. Saya dem. Wong sak gedung seret. Pak Wali saya tuting. Gimana Pak Wali? Diam kan? Luar biasa. Itu bukan luar biasa sebenarnya. Audien di muka kita pengaruhi agar ilustrasi pikiran mereka terfokus pada diri kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, tembuskan ke telinga mereka. Gimana cara? Demo singkat, jeriet, masuk, menang, baru assalamualaikum, menang terus. Nah supaya menang terus apa? Pancingin kalau cerita yang mereka penasaran. Tambah ini, kak cerita akhirnya. Nah, semuanya itu ada trik, ada metodik. Makanya kelihatannya gampang, tapi susah. Bagaimana mengancing mustami' jangan jenuh, sehingga senang mendengarkan berapa jam pun tak terasa. Itu ada metodiknya. Semuanya ini dipengaruhi oleh doa. Nah doa itu mempengaruhi apa yang didoain, baik itu benda cair ataupun benda padat. Orang yang bisa begini akan lebih hebat kalau dirinya sendiri itu terjaga dengan baik. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Pasti. Jadi pembicaraan kita pagi hari ini, saya niatkan bermaulid Nabi dalam rangka cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat nilai kesucian baik lahir maupun
non lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab kesucian ini menciptakan keindahan, dari keindahan ini memancing Tuhan menjadi mendekat, dari mendekatnya Tuhan seluruh akan teratasi dengan fasilitas pertolongan Allah. Karena itu Muhammad sukses segala-galanya. Nah, kalau kita ingin seperti itu, tinggal self kontrol diri kita. Sudahkah suci? Kalaupun belum, banyak istighfar. Tubu ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Saya kira ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, niki untune cenut-cenut neng-neng. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Jadi ada orang memperingati maulid mengangkat perilaku, ada orang mengaku maulid menceritakan kecintaan, ada orang peringatan maulid mengangkat nilai kesucian Muhammad. Sampai seberapa jauh pengaruh terhadap Allah, sehingga Allah dekat, pertolongan pasti datang. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tidak cukup hanya dengan beribadah, tidak cukup hanya dengan berdoa, tapi preventif menjaga self kontrol diri kita dari seluruh kekotoran yang bakal mengotori jiwa lahir maupun batin. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi. Allah la yukhzil mi'at. Ya Allah, bismillahi Allah wa bismillahilladzi la ilaha illa wa bismillahilladzi yarzuqu illa Allah. Bismillahilladzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya faradun ya witrun ya samadu ya sanada man ilaihi istanada ya man lam yarid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Istajib hajatana ya Allah, ahlana wa dhurriyyatana ya Allah, ya Allah ini saja. Ya dia yudianti dia ya Allah, rabbana handini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya rahmati ya arhamar rahim ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma astajib hajatana wa hajata man hajata ilaika min ahlina wa dhurriyyatana ya amanatana auladana ya Allah wa jama'atana hadhi kulluhu salamatan fid dini wad dunya husnul khatimah wa husnul khatimah wa adal jannah khalidina fiha abada. Yassir lana yassir lahum wa yassir lahum ya Allah fi ta'limi doktor ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Mustafa ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana wa la tahmilna kama hamalna rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.